الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ومشايخنا وجميع أهلنا من أجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وإلى روح خصوصا المرحوم وإلى أرواح جميع جماعة مسجد besar Ar-Ridwan وجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ويوسع مدخلهم وقبرهم ويغفر ذنوبهم وعلى نية أن الله تعالى يطول أعمارنا ويصحي أجسادنا ويشفي مرضانا ويبلغ مقاصدنا ويسدد ديوننا ويقضي حاجاتنا ويبلغنا إلى زيارة الحرمين الشريفين ويختم لنا بحسن الخاتمة عند الموت ويجعلنا وذريتنا من الصالحين والمهديين والموفقين إلى صراطك المستقيم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Para orang tua, hujajul kiram, para asatidzah, Bapak Ibu, jamaah kuliah subuh Masjid Besar Ar-Ridwan rahimakumullah. Taqabbalallah minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Masih suasana Syawal, mohon maaf lahir batin. Insyaallah di pagi hari usai melaksanakan salat subuh berjamaah ini kita akan bersama-sama mengaji surah Al-Baqarah ayat 94 sampai 96. Yaqulu ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana lakumud darul akhirah. Qul, katakanlah. Kadang kita baca Al-Quran itu pertama banyak lupa namanya manusia, yang kedua salah mengucapkan huruf. Misalnya di ayat ini kan huruf qaf itu huruf qalqalah. Kalau saya menyebutnya kul itu artinya makanlah.
Tapi kalau saya menyebutnya qaf di sini, qul, nah itu artinya katakanlah. Jadi beda ya. Padahal sama-sama qul, tapi menyebut hurufnya itu tidak ditempatkan makhrajnya di tenggorokan, maka artinya makanlah. Nah di ayat ini pakai qaf, qul, katakanlah, in kanat, jika adalah, lakum, bagi kamu, ad-darul akhirah. Ini ad-dar artinya adalah rumah. Dalam bahasa Arab rumah itu bisa darun rumah, baitun juga rumah. Cuma kalau baitun yang artinya rumah ini kadang disandarkan ataupun disenderin, digandengin dengan nama manusia. Misalnya Baitu Ahmad, rumahnya si Ahmad. Kadang kalimat baitun ini digandengin dengan lafzul jalalah, nama Allah yang agung, Baitullah, rumahnya Allah. Maksudnya apa? Ka'batul musyarrafah, Ka'bah. Dan bukan berarti Baitullah, rumah Allah, Allah ada di dalam Ka'bah. Tapi di situ Baitullah mengandung harful jar al-mahzuf, huruf jar yang dibuang. Baitullah maksudnya Ka'bah ini adalah milik Allah, rumah ini milik Allah. Tapi kalimat dar itu biasanya dan umumnya digandengin dengan kalimat akhirah. Qul in kanat lakumud darul akhirah, dar rumah, akhirah akhirat. Jadi rumah apa? Akhirat. Ad-darul akhirah ini dimanai dengan darul baqa, rumah yang kekal. Ya. Dan seluruh umat manusia, baik yang beriman yang tidak beriman, pasti akan menuju yang namanya ad-darul akhirah. Dan sekarang ini kita berada di ad-dunya. Dunia itu sendiri artinya terambil dari kalimat dana yadnu, dunuan, yang kemudian berkembang menjadi dunia. Secara harfiah dunia itu artinya dekat. Berarti kita dekat sama meninggal dunia. Ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Beruntung kalau yang sampai udah 70. Dan beruntung lagi kalau sampai yang ada sampai 100 tahun diisi dengan kebajikan. Mudah-mudahan kita semua panjang umur untuk ibadah. Nah, darud dunia ini karena artinya dekat kepada kematian, maka disebut dengan darul fana, yaitu rumah yang binasa, yang pasti akan ditinggalkan oleh kita semua. Karena memang kita lahir sendirian, maka pulang pun harus sendirian. Yang menemani kita adalah amal saleh. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang untuk ibadah sehingga kita pulang ke darul akhirah membawa kebajikan, diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisah min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin.
katakanlah, ini Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Karena memang orang Yahudi itu pindah ke kota suci Madinah menunggu kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi belum hadir, belum dilahirkan. Mereka sudah berada di kota suci Madinah menunggu kehadiran datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kitab Taurat. Maka mereka sudah menunggu kehadiran Nabi Muhammad, sehingga mereka hijrah setelah di bumi hanguskan oleh bangsa Romawi pada saat itu, maka pindah ke Madinah. Di Madinah itu cukup lama. Mereka terdiri dari 3 suku. Yang pertama adalah Bani Qainuqa, yang kedua adalah Bani Nadir, yang ketiga ada Bani Quraisyah. Ini 3 suku Yahudi lama hidup di kota suci Madinah menunggu kehadiran munculnya Nabi akhir zaman. Dan mereka yakin akan datang ke kota Madinah. Maka Nabi hijrah dari kota suci Mekah ke Madinah. Di sana orang Yahudi sudah menanti. Bukan untuk beriman, bukan. Mereka mencari keamanan. Tinggal di kota suci Madinah. 3 suku ini memiliki keahlian masing-masing. Bani Qainuqa itu mereka ahli tijarah atau perniagaan, maka hidup di kota. Sedangkan Bani Nadir dan juga Bani Quraisyah itu hidup di perdesaan, di pinggir-pinggir kota Madinah. Mereka menggarap pertanian yang ada di kota suci Madinah. Karena memang kota suci Madinah hingga saat ini merupakan salah satu kota yang subur. Lebih-lebih sekarang, jangankan kota Madinah, kota Mekah saja sudah semakin subur. Banyaknya muncul aliran-aliran sungai yang tidak diduga, banyaknya pepohonan-pepohonan yang tumbuh pada saat musim dingin, dan hujan pun sepertinya sudah seperti yang kita alami di negara kita sendiri, Indonesia. Sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan alam di kota Mekah maupun di Madinah. Maka korma yang terbaik itu adalah korma mana? Korma Madinah. Banyak diskon, lebih murah. Bahkan ajwa itu kurma yang sangat disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak dikembangkan di mana? Di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Di samping 3 suku ini hidup di kota Madinah, ada 2 suku Arab yang sangat besar. Yang pertama adalah Qabilah Aus ataupun suku Aus. Yang kedua adalah Qabilah Khazraj, suku Khazraj. Mereka bermusuhan ratusan tahun. Siapa yang mengadu domba permusuhan antara Aus dan Khazraj, yang kemudian Aus dan Khazraj ini masuk Islam. Masuk Islam, ketika mereka sudah memeluk Islam, 3 suku Yahudi ini pada akhirnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah datang ke kota suci Madinah, melakukan pelanggaran perjanjian perdamaian antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi sebagai non-pri, pendatang, tapi mereka menjadi perusuh.
dan hanya sedikit yang beriman. Justru mereka hanya ingin mendapatkan keamanan, menguasai pertanian, menguasai yang namanya perdagangan di kota. Maka terjadilah pelecehan terhadap wanita muslimah. Kemudian ada salah seorang sahabat yang membela ketika wanita muslimah itu dilecehkan oleh suku Bani Qainuqa ini dari kalangan Yahudi. Kemudian mereka membunuh sahabat Nabi yang membela wanita dilecehkan ini. Maka kemudian terjadilah ya ketegangan fisik antara Nabi Muhammad dan para sahabat dengan suku atau Bani Qainuqa ini. Maka muncullah kemudian akhirnya yang namanya Dusturul Madinah ataupun perjanjian kota suci Madinah antara orang-orang beriman piagam Madinah ini untuk saling menghargai dan saling menghormati, yang kemudian karena ini dilanggar, suku Yahudi Bani Qainuqa ini diusir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraisyah, di mana suku Bani Quraisyah Yahudi ini mereka mengadu domba. Aus dan Khazraj yang ratusan tahun sudah memeluk Islam diadu domba, sehingga nyaris terjadi pembunuhan antara sesama umat Islam, antara Aus dan Khazraj, akibat ulah rekayasa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi yang di Madinah ini. Sehingga dalam sabdanya kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa bidakwal jahiliyah wa ana baina azhurikum. Wahai bangsa Aus dan Khazraj, ratusan tahun kamu melakukan permusuhan dan peperangan, pertumpahan darah, kemudian kamu disatukan dengan Islam ini. Aku masih berada di tengah-tengah kamu. Apakah kalian ingin kembali ke masa jahiliyah untuk saling membunuh padahal kalian sudah disatukan dengan Islam? Itulah kelicikan dari bangsa Yahudi yang ada di kota suci Madinah Al-Munawwarah, di mana mereka bila dikaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 94 ini, menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, seperti yang dikutip oleh Syekh Wahab Al-Zuhaili dalam tafsir Munirnya, bahwa orang-orang Yahudi ini mengaku-ngaku ataupun mengklaim itu artinya mengaku-ngaku sebagai bangsa yang memiliki ras tertinggi. Maka di dalam Al-Quran dikatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah orang-orang Yahudi, adalah putra-putra Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Ini adalah klaim mereka. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana huda. Klaim yang kedua adalah mereka adalah bangsa yang hanya masuk ke dalam surga adalah orang-orang Yahudi. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka juga mengklaim bahwasanya sekalipun nanti Allah akan memasukkan kami ke dalam api neraka illa ayyaman ma'dudah, paling beberapa hari doangan. Paling lama 40 hari. Karena dosa bangsa Yahudi mereka akui 40 hari mereka menyembah berhala yang bernama Al-Baqarah, yaitu patung apa? Patung sapi. Maka Allah turunkan ayat ini, kalau seandainya kamu mengklaim bangsa pilihan yang masuk neraka paling beberapa hari,
yang masuk surga rombongan orang Yahudi doang. Kata Allah, fatamannaul maut. Ya udah, nantikanlah kematian. Mati aja. In kuntum shodiqin, jika kalian itu benar-benar yakin. Tapi apakah mereka berani kepada kematian? Bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang sangat pengecut ataupun takut. Maka di ayat Al-Quran itu ada dua kata, fi quram muhassonah. Orang-orang Yahudi itu selalu melindungi dirinya di sebuah desa-desa ataupun kampung-kampung ataupun di sebuah negara muhassonah yang dibentengi. Maka kekuatan Yahudi dan Israel pada saat sekarang ini adalah karena kekuatan persenjataan mereka yang diperhitungkan di dunia setelah Amerika. Tapi hati mereka itu adalah hati yang sangat pengecut, penakut, takut kepada kematian, karena mereka senang hidup di mana? Di dunia. Makanya di ayat 95-nya Allah katakan walayyatamannahu abada bima qaddamas aydihim. Mereka sekali-kali kagak bakalan mau cepet-cepet mati. Kenapa? Bima qaddamas aydihim, karena dosa-dosa mereka begitu banyak. Klaimnya mantep banget. Bangsa pilihan, kekasih-kekasih Allah, putra-putra Allah, yang masuk surga hanya orang-orang Yahudi, meskipun masuk neraka paling beberapa hari. Tapi Allah katakan walayyatamannahu abada bima qaddamas aydihim, karena dosanya udah banyak banget. Kalau saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka dibantai, dibunuh, bukan hanya orang-orang dewasa, tapi juga wanita yang tua dan muda, membunuh anak-anak kecil, memperlakukan anak kecil tidak semena-mena, merampas tanah-tanah bangsa Palestina, mengambil wilayah Palestina. Itu belum seberapa kalau misalnya kita ceritakan bagaimana dosa-dosa orang Yahudi ataupun Israel ini. Yang pertama, mereka melakukan tahriful kalim ammawadi'ih. Mereka mengubah ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengubah ayat-ayat Taurat, menyembunyikan kebenaran-kebenaran tentang nubuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah qatlul anbiya, mereka membunuh para nabi. Wa yaqtulunan nabiyyin, mereka membunuh para nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya adalah dua nabi wafat, meninggal akibat keganasan orang-orang Yahudi. Nyaris Nabi Isa pun menjadi korban pembantaian bangsa Yahudi ataupun bangsa Israel, yang kemudian Nabi Isa diserupakan dengan salah satu orang Yahudi yang ingin membunuh Nabi Isa. Allah selamatkan Nabi Isa, diangkat ke langit. Kalau para nabi saja mereka bantai, mereka bunuh, apalagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi pada hakikatnya mereka itu pengecut, penakut. Mereka hanya mempersenjatai diri dengan teknologi yang luar biasa dahsyatnya. Karena Allah sudah katakan walayyatamannahu abada, mereka kagak bakalan berani mati. Tapi bangsa Palestina, walaupun tanpa senjata di tangan,
Kalau bahasa orang kampung kita mah kagak megang brand. Wah, brand ya. Di tangan cukup dengan batu kolar, cukup dengan seplatan. Tapi mentalnya, jiwa, panggilannya untuk mati syahid, mengalahkan segala-galanya, itulah yang bikin gentar mereka. Dan kita bisa saksikan pada saat ini bagaimana kebiadaban bangsa Israel ataupun orang Yahudi yang sudah tidak murni lagi keturunan Bani Israel sebenarnya. Kalau ada orang tanya, apakah orang Yahudi yang ada di Palestina ini masih ada kaitannya dengan nasab Nabi Musa alaihissalam ataupun nasabnya Bani Israel Nabi Yakub? Ini sudah tidak murni lagi, sudah percampur adukan. Karena mereka sudah banyak yang beranak pinak dengan bangsa-bangsa yang lain karena mereka hidup menyebar ke seluruh dunia, Pak. Itu sudah tidak murni lagi. Yang kedua, ada orang Afrika, orang Asia, orang Eropa yang secara sengaja memeluk agama apa? Yahudi. Jadilah dia orang Yahudi. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana perlakuan orang-orang Yahudi ataupun Israel ini kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan saat ini perang terus berlanjut, benar gak? Ada yang melihatnya seru banget, kita ngeliat perang seru banget, begitu seru banget ngeliat perang katanya. Ini akibat perang ini, Pak. Ya, jamaah haji kita insya Allah yang akan berangkat ini, ya kan, dapat info katanya yang biasanya naik pesawat itu akan mendekati Selat Hormuz yang dikuasai oleh Iran, dan biasanya kita itu naik pesawat 9 jam. Ini dapat informasi itu dari menantu saya, itu sekitar 15 jam. 15 jam di pesawat, 9 jam aja udah apa? Udah kenyang man, duduk 9 jam gak kemana-mana. Yang ngerokok emang kagak boleh ngerokok, tangkap sono kita, keluarin. Ini 15 jam, Masya Allah, luar biasa. Takut rudal nyasar kali kan begitu, jadi muter wali. Jadi kalau misalnya Iran ini sudah ya sedikit masuk ke situ ya, ini ada kaitan ayatnya. Kalau Iran ini sudah ingin melakukan perjanjian kemudian dilanggar lagi dan dilanggar lagi, karena memang perilakunya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Sampai saat sekarang ini kelakuannya seperti itu, tidak akan pernah berubah. Maka musuh abadi bagi orang-orang yang beriman dan juga bangsa Palestina itu adalah orang-orang Israel sendiri, orang Yahudi sendiri yang ada di Palestina, karena mereka telah merebut tanah ataupun wilayah Palestina. Mereka adalah penjajah murni, Pak. Dan bangsa Palestina ini meskipun tidak diakui oleh si Abu Gendeng itu, Abu Janda ya, adalah bangsa yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia. Maka sangat dekat bangsa Palestina itu dengan kita. Kemudian kenapa ini? Ya, orang-orang bilang begini, ini sebenarnya perang apa sih? Perang agama, perang apa ini? Gitu ya. Ini terpecah beberapa golongan, Pak. Ada yang mengatakan, wah ini perang agama katanya, gitu. Kalau perang agama seharusnya
melibatkan seluruh bangsa-bangsa Arab yang memang sama-sama beragama Islam. Ini adalah perang politik, perang pengaruh kekuasaan di wilayah Timur Tengah, karena memang katanya Israel ini ingin menguasai Timur Tengah, punya peran besar. Tapi Iran ini menjadi ancaman buat keberadaan negara Israel. Maka Amerika Serikat ya Israel juga bekerja sama bagaimana mengabadikan yang namanya negara Israel ini yang ada di Palestina. Sedangkan Amerika itu ingin melihat apakah benar ini Iran ini sedang mengembangkan yang namanya apa? Nuklir. Padahal bohong semua. Libya itu hancur lebur itu karena tuduhan-tuduhan ataupun klaim-klaim yang dianggap punya nuklir padahal nggak ada. Termasuk negara Irak yang diklaim katanya ada apa? Ada nuklir, tapi sebenarnya apa? Nggak ada. Ingin menguasai apa? Sumber daya alam negara Arab, yaitu minyak. Ada yang bilang ini perang politik, bangsa Arab saja tidak bersatu. Bangsa Arab tidak akan pernah bersatu dan sulit bersatu karena ini masalah politik. Mereka takut semua, pengecut semua, Pak. Semuanya bergantung kepada pasar barat. Dia perlu jual minyak. Nah, lebih-lebih yang jadi masalah adalah perbedaan akidah ini. Umat Islam Iran dianggap Syiah, sehingga maaf ini ada sebagian orang Islam itu sangat benci dengan apa? Iran, karena pahamnya apa? Syiah. Dia lebih senang membela yang namanya siapa? Israel sama Amerika Serikat. Padahal sholatnya rajin banget, jidatnya juga udah hitam. Padahal ini kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, tetap saja bahwasanya Palestina wajib dibela. Bicara Syiah, Syiah itu ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Rafidhah. Memang rata-rata Syiah itu rata-rata itu memang kurang begitu suka dengan beberapa sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata nggak senang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, karena yang berhak menjadi khalifah pertama itu bukannya Sayyidina Abu Bakar, tapi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka dari situlah mereka keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, membentuk kelompok baru yang namanya Syiah ini. Syiah Zaidiyah itu lebih dekat, Syiah Imamiyah lebih dekat, Syiah Rafidhah ini sampai menuhankan Imam Ali. Syiah Imamiyah yang di Iran ini Syiah Imamiyah menganggap para imam-imam itu adalah maksum, menganggap Imam Ali itu maksum daripada dosa. Padahal yang maksum cuma siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama tidak menghakimi Syiah itu langsung menjadi kafir. Lihat persoalannya. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masih dianggap muslim. Kalau rinciannya sudah sampai melanggar akidah umumnya, maka disepakati itu keluar dari Islam. Maka bangsa Arab ini tidak akan pernah bersatu
Karena Allah Subhanahu wa taala sudah katakan wa qulubuhum syatta. Orang-orang Islam yang ada di tanah Arab itu artinya tercerai-berai karena lebih mementingkan yang namanya masalah kesejahteraan ekonomi negara. Mereka takut susah, mereka takut miskin. Karena Allah sudah katakan walayyatamannahu abadam bima qaddamas aydihim wallahu alimun bizzalimin. Terakhir Allah katakan di ayat selanjutnya wala tajidannahum, sungguh kamu akan mendapatkan orang-orang Yahudi ini ahrason nasi ala haya, senang banget hidup di mana? Di dunia. Mereka menurut Syekh Wahaba dikatakan kelompok Madiun. Madiun itu bukan nama kota di Jawa Timur, tapi Madiun diartikan sebagai orang-orang yang memiliki paham materialistis, senang kepada duniawi. Mereka takut pada kematian. Makanya nuklir mereka luar biasa, Pak. Senjata mereka, drone mereka. Meskipun Iran bisa menandingi dari segi jumlah rudal, memang cukup banyak Iran, tapi pesawatnya pesawat tua semua. Tetap dari segi teknologi ya lebih menang itu bangsa Israel ini, negara Israel ini. Tapi kekuatan mental, spirit untuk perang jihadnya itu ya mengalahkan segalanya. Itu Allah sudah katakan. Wa minal ladzina asyraku, dibandingkan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang Yahudi itu menganggap ya di dunia ini adalah kesenangan mereka semua. Lebih parah daripada orang-orang musyrik. Orang musyrik itu adalah mereka penyembah berhala yang ada di kota Mekah, penyembah berhala. Mereka percaya adanya kematian, akhirat. Tapi kalau orang-orang Yahudi, bagaimana kesenangannya mereka dapatkan di dunia ini. Bahkan kalau bisa mereka itu memiliki umur sampai 1000 tahun. Sekalipun kata Allah umur kalian itu 1000 tahun, wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar. Meskipun umur ente 1000 tahun kata Allah, tetap saja akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian dari 3 ayat ini kita bisa belajar bahwasanya yang pertama kita harus mempersiapkan kehidupan yang abadi, yaitu darul baqa, dengan banyak bertaubat kepada Allah dan memperbanyak amal saleh. Yang kedua bahwasanya permusuhan antara umat Islam dengan bangsa Yahudi ataupun bangsa Israel ini akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Entah sampai kapan. Entah sampai kapan. Meskipun kita dikasih kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bangkit hari kiamat kecuali orang-orang beriman itu akan mengalahkan orang-orang Yahudi, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali orang-orang Yahudi itu mereka akan sangat takut kepada orang beriman sampai mereka bersembunyi di balik batu. Bahkan batu itu dimaknai akan berbicara, memberikan petunjuk kepada orang beriman bahwasanya di belakangku ini ada orang apa? Orang Yahudi. Kecuali pohon gorkot yang menyelamatkan hidup mereka. Dan dalam hadis juga dijelaskan bahwasanya Dajjal itu pengikut Dajjal adalah barisan pertamanya adalah orang-orang Yahudi yang ada di Isfahan ataupun yang ada di Iran.
Sedangkan Yahudi di Madinah sudah tidak ada lagi, sudah dibersihkan sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi di Iran ada orang-orang Yahudi, banyak, hampir 1.500-an. Ada sinagognya dan ada kehidupannya. Sehingga ada orang Arab ketika mengunjungi masyarakat Isfahan yang ada di Iran ini, dia mengeluarkan hadis bahwasanya di akhir zaman nanti pengikut Dajjal pertama rombongannya adalah orang-orang Yahudi dari Isfahan. Apakah Isfahan yang ada di Iran ini? Wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk banyak membaca surah apa itu al hari Jumat, surah Al-Kahfi. Dan demikian kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, jadikan kita semua sholihin sholihat, terutama keturunan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.